Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 4. NIM saya yaitu 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rimon Asangapan Mikael SEMM. Kali ini aku ingin menjelaskan tunjangan finansial dan non-finansial. Yang pertama-tama yaitu tunjangan finansial dan non-finansial. Tunjangan finansial tidak langsung. Yang pertama yaitu meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Yang kedua yaitu merupakan wujud tanggung jawab organisasi terhadap para karyawannya. Yang ketiga yaitu bisa berupa asuransi dan program-program lainnya untuk kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu tunjangan umumnya membebani perusahaan dengan uang, namun para karyawan biasanya menerima secara tidak langsung. Yang kelima yaitu sebagai contoh, sebuah organisasi bisa membelanjakan beberapa ribu dolar setahun sebagai pendanaan untuk premi asuransi kesehatan untuk setiap karyawan. Selanjutnya itu menurut Gugup Kismono bahwa kompensasi terdiri atas macam-macam kategori, yakni sebagai berikut. Itu ada dua ya teman-teman, ada kompensasi finansial dan satunya lagi kompensasi non finansial. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang kompensasi finansial. Kompensasi finansial terbagi dua macam, yaitu kompensasi langsung yang berupa pembayaran upah yang disebut pembayaran atas tujuan jam kerjanya, terus gaji dan insentif atau bonus. Sementara kompensasi tidak langsung adalah berupa pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan, misalnya program, beasiswa, pendidikan, liburan, dan perumahan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada kompensasi non-finansial. Kompensasi yang terdiri atas dua macam, yakni kepuasan dari pekerjaan itu sendiri dan kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja. Kepuasan dari lingkungan pekerjaan itu sendiri adalah kepuasan yang diberikan berupa tugas-tugas menarik, yaitu tanggung jawab, tantangan, rasa pencapaian, dan juga pengakuan. Sedangkan kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan berupa kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat kerja yang menyenangkan, dan juga lingkungan kerja yang nyaman. Yang pertama kita akan bahas tunjangan dalam program kompensasi finansial. Yang tidak langsungnya yaitu ada 5. Yang pertama itu ada tunjangan wajib, yang kedua jaminan sosial, yang ketiga ada tunjangan pengangguran, yang keempat ada ganti rugi karyawan, yang kelima cuti keluarga dan pengobatan. Terus ada juga tunjangan tidak wajib. Yang pertama itu bayaran untuk waktu tidak bekerja, atau perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rancangan pensiun, rancangan opsi saham karyawan, tunjangan pengangguran tambahan, terus ada layanan karyawan, bayaran premium, dan rancangan tunjangan terkustomisasi. Selanjutnya yaitu tunjangan wajib. Dipersyaratkan secara legal. Yang pertama yaitu perusahaan memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela, namun hukum mewajibkan tunjangan-tunjangan lainnya. Terus tunjangan-tunjangan tersebut meliputi, ini adalah contoh beberapa. Yang pertama jaminan sosial, ganti rugi karyawan, asuransi pengangguran, cuti keluarga, dan pengobatan. Nah, di sini adalah jenis-jenis tunjangan sukarela. Yang pertama itu ada tunjangan pribadi. Tunjangan pribadi ini terbagi jadi dua, yaitu ada rancangan kesehatan, ada rancangan perawatan gigi. Selanjutnya yang kedua itu ada penyeimbangan pekerjaan dalam kehidupan pribadi. Nah, ini ada seperti cuti, hari libur,
terus ada rekening perencanaan hidup, terus ada schedule kerja fleksibel, terus ada telecommuting, dan penyelarasan minggu kerja. Selanjutnya yang ketiga itu ada akumulasi modal dan pembelian saham dan pensiun. Itu ada terbagi menjadi dua, yaitu ada rancangan pembelian saham dan rancangan pensiun. Selanjutnya itu ada yang keempat, ada pelindungan penghasilan dan aset. Nah, di sini ada yang pertama itu ada rancangan santunan sakit dan kecelakaan income. Yang kedua itu ada rancangan ketidakmampuan jangka panjang. Yang ketiga ada asuransi jiwa kelompok. Yang keempat ada asuransi kecelakaan perjalanan. Dan yang kelima itu ada asuransi perawatan jangka panjang. Nah, ini selanjutnya itu ada yang kelima itu ada pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini yang pertama itu ada penggantian biaya pendidikan, terus ada cuti menjalani pendidikan, terus ada program-program karyawan tambahan, terus ada pusat-pusat kebugaran, kursus-kursus pendidikan, program-program penghargaan, terus pusat-pusat perencanaan karir. Selanjutnya ada keanggotaan klub. Nah, selanjutnya itu mengkomunikasi informasi mengenai paket tunjangan. Yang pertama yaitu tunjangan karyawan bisa membantu perusahaan merekrut dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas terbaik. Yang kedua itu untuk menjaga program tersebut tetap mutakhir, manajemen butuh masukan dari para karyawan untuk menentukan perlu tidak perubahan tunjangannya. Selain itu yang ketiga, ada karena kesadaran karyawan mengenai tunjangan seringkali terbatas, informasi program harus dikomunikasikan ke bawah atau ke karyawan. Nah, selanjutnya itu ada kita membahas kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikolog dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Yang kedua itu ada komponen non finansial, yaitu ada beberapa meliputi yang pertama jabatan itu sendiri dan kedua itu lingkungan kerja. Selanjutnya yang ketiga itu ada kompensasi non finansial diupayakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang menghasilkan kehidupan yang lebih menyenangkan lagi bagi para karyawannya. Selanjutnya ini ada kompensasi non finansial dalam program kompensasi, yaitu ada jabatan. Jabatan itu ada yang pertama ada variasi, keterampilan, identitas tugas, yang kedua ada signifikansi tugas, selanjutnya ada otonomi dan umpan balik. Selanjutnya itu yang kedua ada lingkungan kerja. Yang pertama-tama yaitu kebijakan yang baik. Yang kedua itu manajer yang berkemampuan. Yang ketiga karyawan yang berkompeten. Yang keempat rekan kerja yang bersahabat. Yang kelima simbol status yang pantas. Yang keenam itu kondisi kerja. Selanjutnya itu yang ketiga ada fleksibilitas tempat kerja, yaitu yang pertama ada flex time, terus ada yang kedua ada minggu kerja dipadatkan, terus ketiga ada pembagian jabatan, keempat ada telecommuting, terus yang kelima ada kerja paruh waktu, terus yang terakhir yaitu lebih banyak kerja, lebih sedikit jam. Nah, ini kita bahas satu-satu ya loh. Yang pertama yaitu teori karakteristik jabatan. Ini dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham. Menurut teori ini, para karyawan mengalami kompensasi interaksi jika dalam jabatan mereka secara signifikan terdapat 5 dimensi jabatan inti, yaitu yang pertama ada variasi keterampilan. Tingkat sejauh mana jabatan membutuhkan sejumlah aktivitas yang berbeda agar sukses. Yang kedua itu adalah identitas tugas, ada task identity. Nah, tingkat sejauh mana jabatan mencakup unit pekerjaan yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada signifikansi tugas.
Yang ini adalah dampak yang ditimbulkan jabatan terhadap orang-orang lain sehingga karyawan bisa merasakan makna prestasi yang sesungguhnya. Yang keempat itu ada otonomi. Otonomi ini tingkat kebebasan dan tanggung jawab individual yang dimiliki para karyawan dalam menjalankan jabatan sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Selanjutnya itu yang ada umpan balik, feedback ya teman-teman. Informasi yang diterima para karyawan mengenai seberapa baik mereka menjalankan jabatannya. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja sebagai faktor kompensasi non-finansial. Pertama itu kita harus menjalankan sebuah jabatan yang penuh tanggung jawab dan menantang di tempat yang jelek tidak akan menyenangkan bagi sebagian besar orang. Yang kedua itu para karyawan bisa memperoleh kepuasan dari pekerjaan mereka melalui beberapa faktor non-finansial. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama kebijakan yang baik. Terus yang kedua ada manajer yang berkemampuan. Yang ketiga ada karyawan yang berkompeten. Yang keempat ada rekan kerja yang bersahabat. Yang kelima itu ada simbol status yang pantas. Yang keenam kondisi kerja. Selanjutnya itu fleksibilitas tempat kerja atau keseimbangan kerja kehidupan. Perusahaan itu harus menciptakan lingkungan kerja yang mencerminkan kebutuhan dan nilai dari tahap kehidupan para karyawan mereka. Terus tujuan utama mencapai keseimbangan kerja kehidupan atau work-life balance adalah untuk meminimalkan stres. Selanjutnya itu para karyawan yang stres berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bagi mereka, waktu hampir sama pentingnya dengan uang, bahkan lebih penting bagi beberapa di antara mereka. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas ini yang pertama flex time. Flex time itu kita harus mengizinkan para karyawan untuk memilih jam kerja mereka sendiri dalam batasan tertentu. Yang kedua yaitu ada minggu kerja dipadatkan, mengizinkan para karyawan untuk bekerja dalam jumlah hari yang lebih sedikit dari 5 hari kerja seminggu pada umumnya. Yang ketiga ada pembagian pekerjaan, job sharing, yaitu dua karyawan membagi tugas-tugas dalam satu jabatan menurut kesepakatan dan dibayar menurut kontribusi mereka. Yang keempat yaitu telecommuting. Telecommuting ini karyawan bisa tetap tinggal di rumah dan menjalankan pekerjaan mereka menggunakan komputer dan alat-alat elektronik lainnya yang menghubungkan mereka dengan kantor mereka, seperti work from home, WFH ya teman-teman. Selanjutnya itu ada kerja paruh waktu. Nah, yang terakhir itu lebih banyak kerja, lebih sedikit jam, yaitu variasi kerja paruh per waktu di mana para karyawan menerima bayaran purna waktu dan menghasilkan lebih banyak dalam jam yang lebih sedikit. Nah, sekian saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.